Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ekonomi makro adalah cabang ekonomi yang mempelajari fenomena ekonomi dalam skala besar, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal dan moneter. Dalam video ini, kita akan membahas contoh-contoh dari tersebut, seperti bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi tingkat suku bunga dan pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana inflasi dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Di video kali ini, saya akan memperinci salah satu topik ekonomi makro yakni tentang inflasi dan deflasi. Mengenai apa itu inflasi dan deflasi, penyebab-penyebabnya, dampak dan cara mengendalikan inflasi dan deflasi. Bagaimana pembahasannya? Mari kita mulai. Pertama-tama, apa itu inflasi dan deflasi? Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum terus mengalami kenaikan dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Sedangkan deflasi adalah kebalikan dari inflasi, yaitu suatu kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum terus mengalami penurunan dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Contoh kecil inflasi adalah ketika harga bahan makanan di pasar terus naik secara terus-menerus selama beberapa bulan atau tahun. Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan permintaan, peningkatan biaya produksi, atau peningkatan jumlah uang yang beredar di pasar. Dalam kondisi inflasi, daya beli masyarakat akan menurun karena harga barang dan jasa semakin mahal. Contoh kecil deflasi adalah ketika harga bahan makanan di pasar terus turun secara terus-menerus selama beberapa bulan atau tahun. Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan permintaan, penurunan biaya produksi, atau penurunan jumlah uang yang beredar di pasar. Dalam kondisi deflasi, daya beli masyarakat akan meningkat karena harga barang dan jasa semakin murah. Namun hal ini juga dapat mempengaruhi sektor ekonomi lainnya seperti menurunnya investasi dan penurunan output produksi. Kedua, apa penyebab inflasi dan deflasi? Ada banyak hal yang dapat menyebabkan inflasi dan deflasi. Berikut adalah beberapa penyebab mengapa inflasi dan deflasi bisa terjadi. Inflasi. 1. Permintaan agregat. Jika permintaan barang dan jasa meningkat lebih cepat dari penawaran, maka harga barang dan jasa akan naik. Contoh, peningkatan permintaan minyak dunia mengakibatkan kenaikan harga minyak di pasar global. 2. Biaya produksi. Jika biaya produksi suatu barang atau jasa naik, maka harga barang atau jasa tersebut akan naik. Contoh, kenaikan harga bahan baku untuk produksi pakaian mengakibatkan kenaikan harga pakaian di pasaran. 3. Peredaran uang. Jika jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi, maka harga barang dan jasa akan naik. Contoh, meningkatnya jumlah uang beredar di pasar karena kebijakan moneter yang longgar. 4. Kenaikan harga internasional. Jika harga barang impor meningkat, maka harga barang di pasar dalam negeri akan naik. Contoh, kenaikan harga bahan bakar minyak di pasar internasional menyebabkan kenaikan harga BBM di Indonesia. Deflasi. 1. Penawaran agregat. Jika penawaran barang dan jasa meningkat lebih cepat dari permintaan, maka harga barang dan jasa akan turun. Contoh, kelebihan pasokan minyak dunia menyebabkan penurunan harga minyak di pasar global. 2. Tekanan biaya. Jika biaya produksi suatu barang atau jasa turun, maka harga barang atau jasa tersebut akan turun. Contoh, penurunan harga bahan baku untuk produksi pakaian mengakibatkan penurunan harga pakaian di pasaran. 3. Menurunnya jumlah uang beredar. Jika jumlah uang yang beredar di masyarakat menurun, maka harga barang dan jasa akan turun. Contoh, pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia mengakibatkan menurunnya jumlah uang beredar di masyarakat. 4. Penurunan harga internasional. Jika harga barang impor turun, maka harga barang di pasar dalam negeri akan turun. Contoh, penurunan harga bahan bakar minyak di pasar internasional menyebabkan penurunan harga BBM di Indonesia.
Ketiga, apa dampak inflasi dan deflasi? Inflasi dan deflasi dapat memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak dari inflasi dan deflasi beserta contoh realnya di Indonesia. Inflasi. Inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa meningkat secara signifikan dalam periode waktu tertentu. Dampak negatif dari inflasi adalah menurunnya daya beli masyarakat dan memperburuk kesenjangan sosial. Berikut adalah contoh real dampak inflasi di Indonesia. Menurunnya daya beli masyarakat. Ketika inflasi terjadi, harga barang dan jasa meningkat, dan ini mengurangi daya beli masyarakat. Akibatnya orang-orang cenderung membeli barang yang lebih murah dan menunda pembelian barang yang diinginkan. Misalnya, ketika harga bahan bakar minyak naik, maka harga transportasi umum dan barang lainnya juga ikut naik. Sehingga orang-orang akan cenderung menggunakan kendaraan pribadi atau mengurangi penggunaan kendaraan. Meningkatnya biaya produksi. Ketika harga bahan baku meningkat, biaya produksi barang dan jasa juga meningkat. Akibatnya perusahaan mungkin akan menaikkan harga jual produk mereka untuk tetap mempertahankan keuntungan. Contohnya, ketika harga bahan pangan naik, biaya produksi makanan dan minuman juga akan naik. Sehingga perusahaan makanan dan minuman akan menaikkan harga produk mereka. Deflasi. Deflasi terjadi ketika harga barang dan jasa menurun secara signifikan dalam periode waktu tertentu. Dampak negatif dari deflasi adalah penurunan konsumsi dan investasi. Berikut adalah contoh real dampak deflasi di Indonesia. Penurunan konsumsi. Ketika harga barang dan jasa menurun, orang cenderung menunda pembelian barang yang diinginkan karena mereka berharap harga akan turun lebih lanjut. Hal ini menyebabkan konsumsi menurun yang dapat memperburuk kondisi perekonomian. Misalnya, jika harga kendaraan bermotor turun secara signifikan, maka orang mungkin menunda pembelian kendaraan karena mereka berharap harga akan turun lebih lanjut. Penurunan investasi. Deflasi juga dapat mempengaruhi investasi. Ketika harga barang dan jasa turun, perusahaan mungkin akan menurunkan produksi karena mereka tidak dapat menjual produk mereka dengan harga yang cukup tinggi untuk menutupi biaya produksi. Akibatnya investasi dapat menurun yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Contohnya, ketika harga properti turun, pengembang mungkin menunda proyek perumahan atau pengembangan properti komersial karena mereka tidak dapat menjual dengan harga yang cukup tinggi untuk menutupi biaya produksi. Keempat, bagaimana cara mengendalikan inflasi dan deflasi? Berikut adalah beberapa cara dan contoh yang dapat dilakukan untuk menangani inflasi dan deflasi di Indonesia. Inflasi. 1. Kebijakan moneter. Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter seperti menaikkan suku bunga dan menurunkan jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi. 2. Kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal seperti menaikkan pajak dan menurunkan pengeluaran pemerintah untuk menekan inflasi. 3. Regulasi harga. Pemerintah dapat menggunakan regulasi harga untuk menstabilkan harga barang dan jasa tertentu. Misalnya, pemerintah dapat menetapkan harga maksimum untuk bahan bakar minyak untuk mencegah kenaikan harga yang signifikan. Deflasi. 1. Kebijakan moneter. Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter seperti menurunkan suku bunga dan menambah jumlah uang yang beredar untuk meningkatkan permintaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal seperti menurunkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan permintaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 3. Regulasi kredit. Pemerintah dapat menggunakan regulasi kredit untuk mendorong perbankan untuk memberikan kredit yang lebih mudah dan murah kepada konsumen dan perusahaan untuk mendorong permintaan dan investasi. Contoh konkret dari cara-cara di atas adalah sebagai berikut. Di tahun 2020, pemerintah Indonesia menetapkan harga maksimum bahan bakar minyak di beberapa daerah untuk mencegah kenaikan harga yang signifikan. Pada tahun 2021, Bank Indonesia meningkatkan suku bunga acuan sebanyak 25 basis poin untuk menekan inflasi yang terus meningkat di Indonesia.
Pemerintah Indonesia menaikkan pajak rokok dan alkohol pada tahun 2022 untuk menaikkan pendapatan negara dan menekan inflasi. Pada tahun 2019, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebanyak 25 basis poin untuk mendorong permintaan dan pertumbuhan ekonomi di tengah deflasi global yang mempengaruhi Indonesia. Pemerintah Indonesia menambah anggaran infrastruktur dan program sosial pada tahun 2020 untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mendorong permintaan dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mendorong bank-bank untuk memberikan kredit yang lebih mudah dan murah pada konsumen dan perusahaan untuk mendorong investasi dan permintaan. Demikianlah pembahasan kita tentang inflasi dan deflasi. Semoga dengan video ini dapat membantu memperjelas pemahaman Anda tentang inflasi dan deflasi. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.